8, yakni sifat sujud dan tasbihnya. Terkait dengan sujud, ulama sepakat sujud itu rukun sholat, dan dalam satu rakaat 2 kali sujud. Jadi bukan sujud sekali, Pak, 2 kali sujud. Seandainya orang sholat satu rakaatnya enggak 2 kali sujud, tidak sah sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulang sholatnya. Itu bedanya. Karena sujud sahwi itu bukan mengganti rukun, bukan. Kalau ragu rakaat sujud sahwi. Kalau sunnah muakkad, sunnah ab'ad nggak dijalankan sujud sahwi. Tapi kalau rukun nggak bisa diganti sujud sahwi, ngulang sholat. Jadi orang sholat cuma 1 kali sujud dalam 1 rakaat, maka sholatnya tidak sah, wajib diulang karena dia rukun sholat. Ulama sepakat akan ini semua. Maka berbahagialah kita menjadi orang mukmin. Karena ngapa? Penghambaan sebenarnya ya sujud. Kena lantai. Ini sungguh luar biasa, Pak. Kita memperlakukan pencipta kita. Sama manusia nggak pernah kita sujud. Hormat ya nunduk badan, tapi sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa. Jadi tidak ada yang merasa mulia di hadapan Allah. Kita masuk masjid, lepas alas kaki, kemudian kita sujud dengan sujud yang sempurna, penghambaan. Kalau sholat itu enggak pakai sujud, ya kecuali orang sakit ya, tidak pakai sujud yang sempurna, itu bukan sholat namanya. Makanya persamaan sholatnya Nabi Adam, nabi-nabi yang berikutnya, sampai kepada Nabi kita, dan sampai kepada umat akhir zaman ini, rukuk dan sujudnya sama. Jadi rukuk dan sujudnya sama. Sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Kalau bacaannya beda yang jelas. Ya Nabi dahulu kan gak ada Al-Fatihahnya kan. Bacaan beda. Yang lain-lainnya jelas beda. Tapi rukuk dan sujudnya sama. Gak ada bedanya itu. Selanjutnya kita membahas kaifiat sujud. Terkait dengan kaifiat sujud ini, yang jelas bertakbir sebelum sujud. Setelah i'tidal, turun sujud, kita bertakbir. Nah, konsentrasi kita pada kesempatan kali ini adalah cara turun ke bawah. Cara turun ke bawah ini, ada yang lutut dulu, baru tangan. Ada yang tangan dulu sampai ke lantai, baru lutut. Ini terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Baik, yang pertama, pendapat yang menganjurkan meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan. Keterangannya dari Wa'il bin Hujrin. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il, aku melihat Rasul, idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbataihi, beliau meletakkan kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya, wa idza nahadha, dan ketika beliau bangun dari sujud mau berdiri, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat dulu kedua tangannya sebelum qabla rukbataih, sebelum kedua lututnya. Jadi Wa'il bin Hujrin berkata, ra'aitu, aku melihat. Itulah mengapa kita ini nggak bisa langsung Quran dan Sunnah, karena kita nggak ngelihat Nabi. Agama nggak boleh langsung Allah dan Rasulnya, karena kita nggak ketemu Rasul. Bagaimana urutannya? Yang ngurut kita sampai kepada orang yang melihat Rasul sholat. Kata Wa'il, sholatnya Rasul kulihat. Kalau turun sujud, lutut dulu yang ditaruh, baru nyusul tangan. Kalau bangun dari sujud, tangan dulu yang diangkat, baru nyusul lutut. Kata Wa'il bin Hujrin. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan An-Nasa'i 1089, Sunan At-Tirmidzi 268, Abu Daud 838, Ibnu Majah 882,
Sunan Ad-Darimi 1320. Isnad hadisnya sahih. Nah, pendapat yang kedua, meletak turun sujud itu tangan dulu baru lutut. Ini pendapat yang kedua. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang di antara kalian, falyadha' yadaihi, letakkan kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Tuh Pak, ini hadisnya sahih juga. Sunan An-Nasa'i 1091, Sunan At-Tirmidzi 269, Abu Daud 840, Musnad Imam Ahmad 8732, Sunan Ad-Darimi 1321. Jadi dua hadis yang berbeda. Ini unik. Kalau saya ngedengerin orang ngobrol itu ya, ada yang berpendapat ini mestinya tangan dulu yang sampai di bawah, nyusul lutut. Karena kata dia hadis pertama ro'aitu, Wa'il melihat Nabi, kesaksian. Hadis yang kedua, Nabi langsung bersabda, omongan Nabi. Cuman jangan begitu ya Pak. Kalau kita jangan ikut-ikutan begitu, itu nggak masuk kaidah itu. Membandingkan apa yang dilihat dengan apa yang diucap. Karena dalam Islam itu yang disebut hadis itu bukan cuman apa yang diucap, tapi apa yang dilihat. Akhirnya milih tangan dulu baru lutut. Tapi sah-sah aja, nggak apa-apa. Itu kan pendapat. Wong dua-duanya ada hadisnya. Tapi kalau saya mengambil pendapat, letakkan dulu lutut ketika turun sujud, baru nyusul tangan. Loh kok bisa? Nanti saya praktekkan. Coba Roni disiapin nanti mau dipraktek ya. Jadi mengapa kok begitu? Begini, ro'aitu, kata Wa'il bin Hujrin, aku melihat. Melihat itu kan kesaksian dari apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi. Aku melihat. Jadi rata-rata kalau bicara sifat sholat Nabi kan begitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sahabat itulah yang melihat Nabi sholat. Adapun yang kedua, Nabi mengatakan falyadha' yadaihi, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Ini ada kasus, berarti ada case, ada kasus. Kasusnya apa? Orang-orang yang sudah tua. Kalau tua itu penyakit yang lebih dekat apa Pak? Rematik sama asam urat ya. Udah tua, rematik, asam urat, kegemukan. Nah mereka mengeluh kalau mereka mendahulukan lutut, agak ngebanting turunnya itu. Kalau mendahulukan lutut. Karena keseimbangan tubuhnya sudah kurang. Nah terhadap kasus begini oleh Nabi dikasih solusi. Nah kalau begitu kata Nabi, nek jenengan susah turun sujudnya, cuman nggak pakai jenengan enggak gitu. Kalau sampeyan susah turun sujudnya, gini aja kata Nabi, falyadha' yadaihi, salah seorang di antara kalian silahkan letakkan dulu kedua tangan, baru nyusul kedua lututnya. Itu maksudnya ada case, ada kasus Pak. Jadi pengecualian dari keumuman yang sudah diamalkan oleh Nabi. Makanya kalau yang masih sehat, bagusnya lutut dulu baru tangan. Tapi kalau yang kira-kira nih, yang sudah asam urat, rematik, sama kegemukan tadi, boleh tangan dulu baru lututnya. Baik, saya ambil contoh gerakannya begini. Saya pakai itu ya Pak. Saya langsung contohkan saja. Jadi ketika kita i'tidal dari ruku kita, Sami Allahu liman hamidah, urutannya di sifat salat masih dengan kedua telapak tangan mekar begini. Ini mazhab Syafi'i ya Pak. Kalau mazhab Hambali begini cara mempraktekannya. Mazhab Syafi'i begini. Kemudian kita turunkan tangan, Rabbana lakal hamdu,
mil'us samawati dan seterusnya, lalu kita turun sujud. Nah, menurut keumuman, turun sujud itu menurut pendapat jumhur ulama, dahulukan dulu lutut. Dahulukan lutut, begini. Dahulukan lutut, baru kita meletakkan kedua tangan. Ini kalau turun sujud. Kalau bangun dari sujud juga begitu. Ambil dulu tangan, kemudian kita mengangkat kedua lutut. Tegak berdiri. Ini pendapat umum yang pertama, berdasarkan keterangan jumhur ulama. Nah, pendapat yang kedua, ketika kita sudah kehilangan keseimbangan, ada yang turun itu Pak langsung agak ngebanting badannya. Dup, karena agak ngebanting akan beresiko dicedera otot lututnya. Karena mungkin sudah kegemukan atau sudah kehilangan keseimbangan atau mungkin rematik dan lain sebagainya tadi. Maka dia boleh memilih untuk menurunkan kedua tangan terlebih dahulu. Karena sudah kegemukan, kita bisa begini, kedua tangan kita yang diturunkan terlebih dahulu. Nah, ini buat yang sudah tua. Begitupun kalau bangun berdiri. Kalau bangun berdiri, kita boleh mendahulukan lutut diangkat begini. Nah, begini. Ini meraktekannya persis nggak kira-kira? Sama yang sakit. Kan begitu, saya ambil ulang lagi. Ini buat yang sakit, maksud saya, buat yang sakit atau kegemukan, dia bisa menurunkan tangan. Kadang-kadang sebelah yang bisa diturunkan. Nah, begini nih. Nah, gitu. Karena kakinya sudah sakit, dia perlahan-lahan dia kemudian sujud. Kemudian ketika bangun dari sujud pun dia menarik tangannya dulu, lututnya ditarik, kemudian tangannya mendorong kemudian. Jadi turun bertumpu di tangan, ketika bangun pun bertumpu di tangan. Itu karena sakit. Dan itu boleh, tidak masalah. Tetapi kalau lagi sehat, saya anjurkan urutannya. Yang paling dekat dengan bumi lutut. Lutut dulu. Kemudian baru nyusul tangan. Begitupun kalau kita bangun. Ketika kita bangun dari sujud kita duduk dulu istirahat. Nanti kita pelajari semua itu. Duduk dulu istirahat. Kemudian kita boleh langsung berdiri atau menumpu lagi ke lantai. Bertumpu lagi ke lantai. Tapi ingat, tetap tangan yang didahulukan, yang diangkat. Kalau bapak-bapak tangannya masih bebas ngangkat begini, keseimbangan tubuhnya masih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka dia bisa menumpukan tangannya pada kedua pahanya untuk bangkit berdiri atau kedua lututnya. Tidak jadi masalah. Jadi sederhananya pendapat yang saya pilih adalah pendapat jumhur ulama, meletakkan ketika sujud, letakkan dulu kedua lutut, baru nyusul kedua tangan. Dan ketika bangun dari sujud, angkat dulu tangan, baru nyusul kedua lutut. Tapi kalau yang sudah tua, gemuk, atau rematik asam urat, atau osteoporosis, pengapuran tulang, maka sebaiknya dia turun dengan menggunakan kedua tangannya tempat bertumpu. Begitupun bangkit dengan menggunakan kedua tangan sebagai tempat bertumpu. Baik, demikian kita buka dulu tanya jawab. Saya persilahkan.